Perkenalkan, nama saya Nur Bunga Wijaya dengan NIM 250 240 140 20 dari kelas A1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen pada CPU, di antara lain adalah power supply, motherboard, RAM, prosesor, dan storage. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjelaskan komponen yang pertama. Memegang power supply atau yang biasa disingkat dengan PCU. Power supply adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah arus listrik AC dari stop kontak menjadi arus DC yang dapat digunakan oleh komponen komputer. Tanpa power supply, komputer tidak akan dapat menyala karena semua komponen membutuhkan sumber listrik. Bagian-bagian yang terdapat pada power supply antara lain kabel power warna 24 pin untuk bagian motherboard, kabel CPU 4 atau 8 pin, kabel SATA untuk hard disk dan SSD, kipas pendingin, tombol on dan off pada beberapa jenis PSU. Cara kerjanya yaitu listrik dari PLN masuk ke power supply, kemudian diubah menjadi tegangan yang sesuai dan didistribusikan ke motherboard, prosesor, RAM, dan storage. Saat merakit komputer, power supply biasanya dipasang terlebih dahulu pada casing menggunakan baut agar posisinya kuat dan rapi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa power supply merupakan jantung sumber daya bagi seluruh komponen komputer. Motherboard, begini bentukannya guys. Selanjutnya, saya memegang motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menjadi tempat terhubungnya seluruh komponen komputer. Semua komponen seperti prosesor, RAM, storage, dan power supply akan terhubung ke motherboard. Bagian-bagian motherboard antara lain adalah socket prosesor, slot RAM, slot PCI Express, slot SATA, chipset, port USB, port audio, port LAN. Fungsi utama motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen sehingga dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama. Saat proses perakitan, motherboard dipasang pada casing menggunakan baut khusus yang disebut standoff agar tidak langsung menyentuh body casing. Motherboard dapat diibaratkan seperti jalan raya yang menghubungkan semua perangkat dalam komputer. Tanpa motherboard, komponen-komponen tidak dapat bekerja sebagai satu kesatuan sistem komputer. Jadi, ini guys. Selanjutnya, saya memegang prosesor atau CPU. Prosesor sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas mengolah seluruh data dan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Contoh prosesor yang sering digunakan adalah Intel Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9, dan AMD Ryzen. Fungsi prosesor antara lain mengolah data, menjalankan program, melakukan perhitungan, mengontrol kerja seluruh sistem komputer. Pada prosesor terdapat banyak pin atau kontak yang berfungsi menghubungkannya dengan motherboard. Saat pemasangan prosesor harus dilakukan dengan hati-hati karena pin yang bengkok dapat menyebabkan komputer tidak berfungsi. Setelah prosesor dipasang, biasanya ditambahkan thermal paste dan heat atau kipas pendingin untuk menjaga suhu tetap stabil. Semakin tinggi spesifikasi prosesor, maka semakin cepat komputer dalam menjalankan berbagai tugas.
Oleh karena itu, proses merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Ini bentuknya. Selanjutnya, saya memegang RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori sementara yang digunakan komputer saat menjalankan program. Data yang sedang digunakan akan disimpan sementara di RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Fungsi RAM antara lain menyimpan data sementara, membantu kinerja multitasking, mempercepat proses akses data, membantu prosesor dalam menjalankan aplikasi. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Contohnya, 4 GB untuk penggunaan dasar, 8 GB untuk tugas kuliah dan perkantoran, 16 GB atau lebih untuk desain grafis dan gaming. Cara pemasangan RAM yaitu dengan memasukkannya ke slot RAM pada motherboard hingga terdengar bunyi klik. Data pada RAM akan hilang ketika komponen dimatikan. Jadi RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer bekerja. Ini guys. Komponen terakhir yang saya pegang adalah storage. Storage merupakan media penyimpanan data permanen pada komputer. Contoh storage yang umum digunakan adalah hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, SSD M2, NVMe. Fungsi storage adalah menyimpan sistem operasi, program aplikasi, dokumen, foto, video, data pengguna lainnya. Perbedaan HDD dan SSD yaitu HDD menggunakan menggunakan piringan magnetik sehingga kecepatannya lebih rendah. Sedangkan SSD menggunakan teknologi chip memori sehingga jauh lebih cepat, lebih hemat daya, dan lebih tahan terhadap guncangan. Pada proses perakitan, storage dihubungkan ke motherboard menggunakan kabel SATA atau langsung dipasang pada slot M2 untuk SSD NVMe. Tanpa storage, komputer tidak memiliki tempat untuk menyimpan sistem operasi dan data pengguna. Karena itu, storage merupakan komponen penting dalam sebuah komputer. Sekian penjelasan saya tentang komponen-komponen yang ada dalam CPU. Di antara lainnya yang tadi yang dijelaskan adalah power supply, motherboard, RAM, prosesor, dan storage. Walaupun semuanya berbeda, tapi komponen tersebut tidak akan jalan jika tidak ada dukungan dari satu sama lain. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.